Pembahasan kali ini adalah consumers, producers, and the efficiency of market. Kemarin kita sudah membahas mengenai demand, supply. Kita sudah membahas mengenai demand, juga membahas mengenai supply, di mana demand memunculkan pihak namanya konsumen, supply memunculkan pihak namanya produsen. Dan keseimbangan yang namanya pasarnya dalam keadaan efisien. Selalu kata-kata efisien ini selalu ditekankan dalam ekonomi, pasar efisien. Maksudnya apa? Bahwa suatu pasar itu barangnya terdistribusi dengan sempurna. Terdistribusi dengan sempurna berarti para produsen bisa menjual barangnya dengan baik dan para konsumen bisa menjualnya dengan baik. Teoritis bahwa semua terserap di pasar. Nah, pasar yang efisien ini tidak menimbulkan adanya yang kemarin sudah dibuat, tidak ada menimbulkan yang namanya shortage, tidak pula menimbulkan yang namanya surplus, kelebihan ataupun kekurangan barang di pasar. Nah, dalam introduction kali ini, introduction di bab 7 kali ini, sebenarnya bab 7 ini akan menjelaskan apa? Akan menjelaskan suatu keadaan efisiensi pasar ini kenapa kok dibutuhkan. Efisiensi itu apa sih sebenarnya? Kata-kata efisiensi itu sebenarnya ada hubungannya dengan satu kata yang namanya welfare. Pasar yang efisien dianggap akan menimbulkan welfare bagi pihak-pihak yang berada di pasar, konsumer dan produser. Apa sih welfare? Welfare itu artinya secara literal adalah kesejahteraan. Berarti kesejahteraan antara konsumen, produsernya dalam pasar tersebut. Karena mengatur kesejahteraan, banyak negara, banyak aliran ekonomi yang mencoba melakukan teoritis kepada apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan untuk mencapai efisiensi ini. Ada yang namanya free market, aliran free market. Aliran free market banyak dilakukan oleh negara-negara seperti di Amerika, di Eropa. Artinya pasar bebas. Pasar itu sebenarnya tidak boleh diatur bagaimanapun untuk menjadi efisien. Jadi seharusnya ya dibiarkan saja sehingga menjadi efisien sendiri dia. Negara-negara seperti di Asia, khususnya Indonesia, tidak terlalu mengikuti aliran ekonomi tersebut. Mereka lebih cenderung ke bahwa pemerintah bisa turut campur tangan untuk memperbaiki ekonomi ya. Ada peran pemerintah. Seberapa banyak itu yang jadi masalahnya. Tapi ada juga di Indonesia bahwa yang free dibiarkan begitu, ada juga yang diatur di pasar. Nah, aliran yang lebih ekstrim lagi yaitu yang dianut negara-negara komunis dulu seperti Uni Soviet, Rusia, Korea Utara kalau sekarang masih itu lebih ke sosialis. Sosialis itu dia lebih bahwa semua itu diatur negara. Tidak ada yang pasar bebas, tidak ada yang bebas. Semuanya diatur negara. Berapa orang yang harus dapat beras adalah orang-orang ini, dapat ini sejumlah, dapat daging sejumlah tertentu adalah orang ini. Semuanya diatur. Maksud dari filosofi ini adalah pemerataan. Tapi ada ketiga aliran ekonomi ini ada apa namanya, ada itunya ya, ada drawbacks, artinya drawbacks itu dampak negatifnya, dampak tidak oke-nya. Ya, macam-macam tidak oke-nya tidak akan saya bahas di sini. Tapi intinya bab 7 ini akan menerangkan kenapa kok yang namanya welfare, kesejahteraan ini, welfare, bisa didapatkan oleh konsumen gara-gara pasar efisien ini. Kenapa kok produsen juga bisa mendapatkan kesejahteraan gara-gara pasar yang efisien.
Kita akan bahas satu persatu konsepnya, eh, dan ini merupakan konsep sekali ya. Jadi Anda sedikit mencoba untuk mengerti logika-logikanya seperti apa. Kiranya pengenalan awal ini sampai di sini dulu. Oke.